Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di sini di pemantapan US Matematika bagian yang kelima, ya. Ini kita sudah masuk bagian kelima. Untuk submaterinya relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear dua variabel, ya, SPLDP. Nah, ini submateri yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, ini langsung ke pembahasan soalnya ya, anak-anak. Kalian boleh dibuka buku halaman 100, ya. Dibuka buku pemantapan US-nya. Jadi ini sambil membahas soal. Dibuka buku paket US halaman 100 dari nomor 15. Nah, yang ini soalnya dari nomor 15. Itu soal tentang relasi dan fungsi. Sudah dibuka? Sudah. Ya. Bapak ulangi lagi buku paket yang pemantapan US halaman 100. Kita akan membahas dari soal nomor 15, ya. Itu untuk materi relasi fungsi. Oke, perhatikan soal tersebut ya, atau bisa di HP juga. Ini Bapak sajikan juga ya, tampilkan juga soalnya. Nah, ini perhatikan diagram panah berikut. Nah, di sini ada dua diagram panah. Yang paling kiri angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kanan ini angkanya, anggotanya A, B, C, D, E. Nah, ini dipasangkan. Ya, ini namanya diagram panah. Jadi relasi itu pemasangan himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Nah, di sini kita katakan himpunan A ke himpunan B. Nah, dari kondisi diagram panah ini, nah, dari soalnya ini pernyataan berikut tidak benar. Nah, jadi kita menentukan pernyataan yang tidak benar tentang relasi dari himpunan A ke B. Nah, himpunan A-nya ini yang kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara himpunan B-nya adalah A, B, C, D, E. Nah, di sini ada istilah domain, domain, prapeta, dan rank. Ya, nah, ini dibacanya rank. Oke, akan Bapak jelaskan satu persatu istilah tersebut. Yang pertama, domain. Domain itu adalah daerah asal, yaitu anggota himpunan yang terletak di sebelah kiri dari diagram panah. Nah, yang kiri berarti yang ini. Ya. Nah, berarti domain anggotanya berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul. Domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sesuai dengan pernyataan yang A. Ya. Yang option A, domain adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang option A ini pernyataannya bernilai benar. Nah, di sini yang kita cari adalah yang tidak benar. Kemudian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan, yaitu anggota himpunan yang terletak di sebelah kanan dari diagram panah. Nah, ini sebelah kanannya ya dari diagram panah. Berarti kodomain anggotanya berapa saja? A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E ya. Nih, kodomain jadi yang sebelah kanan. A, B, C, D, E. Nah, ini sesuai dengan pilihan yang B. Kodomainnya A, B, C, D, E. Nah, berarti yang option B juga bernilai benar. Kemudian yang rank. Rank adalah daerah hasil. Daerah hasil yaitu anggota himpunan dari kodomain. Nah, jadi rank itu kita ngambil dari kodomain, dari yang kanan. Yang mempunyai pasangan. Nah, lihat ini anggota sebelah kanan yang mempunyai pasangan. Yang mempunyai pasangan berarti huruf apa saja? B, D, E. B, D, E. Oke. Nah, jadi ranknya B, D, E. Nah, di sini yang ada rank adalah option D.
Option D di sini menyatakan rank adalah A, B, E. Berarti sesuai atau tidak? Tidak. Tidak, ya, tidak sesuai. Nah, berarti yang tidak benar adalah yang pilihan apa? D. Oke, yang D. pilihan D. Ya, ini yang tidak sesuai karena seharusnya rank itu adalah B, D, E. Ya, huruf B, huruf D, huruf E. Nah, ini yang punya pasangan, ya. B punya pasangan, D punya pasangan, E punya pasangan. Kalau A dan C ya jomblo, A dan C tidak punya pasangan. Nah, jadi bukan rank. Nah, jadi tidak sesuai dengan option D, begitu. Ya. Kemudian ada satu lagi istilah prapeta. Prapeta adalah bayangan atau pasangan dari suatu anggota himpunan. Nah, contoh prapeta dari B adalah 4 atau 2. Nah, ini kan B ya, yang sebelah kanan. Pasangannya angka 2 dan angka 4. Kalau D, prapetanya berapa? Nah, ini kalau D, anggota prapetanya 1. Betul. 1. Kalau E, prapetanya 5. 5. 5 Tiga. dan 3 sama 5. Oke, 3 atau 5. Ya. Nah, jadi ini yang C-nya bernilai benar. Jadi yang benarnya A, B, C. Sementara yang tidak benarnya adalah D. Nah, jadi jawabannya yang D. Seperti itu cara menjawabnya. Nah, jadi di soal ini tidak ada hitungan, hanya teori ya. Nah, jadi memahami konsep relasi beserta istilah-istilahnya, domain, kodomain, rank, dan prapeta. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? cukup, Pak. Cukup. Oke, berikutnya lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini soal yang nomor 16 ya, yang ada di buku paket. Masih berkaitan dengan fungsi. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x min 7. Jika f dalam kurung A sama dengan 2, maka nilai A adalah berapa? Nah, di sini kita ingat lagi ya, ini materi fungsi kelas 8. Variabel X, nah ini rumus fungsi F. F itu singkatan dari fungsi. Variabel X kita katakan domain. Domain itu adalah daerah asal. Sementara di sini diganti oleh variabel A, ya, yang dalam kurungnya. Jadi ini X-nya diganti oleh A. Sama dengan 2. Nah, 2 ini kita katakan rank, daerah hasilnya, ya. Jadi angka 2 ini daerah hasil atau rank-nya, kalau X adalah domainnya. Nah, kita tuliskan seperti ini awalnya dari rumus fungsi fx sama dengan 3x min 7. Kemudian diganti oleh f dalam kurung A. Berarti X-nya diganti oleh A. Nah, ini. Jadi hanya mengganti variabel ya, mengganti huruf. Ini kan yang dalam kurungnya X berganti menjadi dalam kurungnya A. Jadi asalnya 3X menjadi 3A. FA sama dengan 3A min 7. Kemudian kita substitusi lagi. Substitusi itu berarti diganti. FA sama dengan 2. Nah, jadi FA-nya diganti oleh 2. Nah, ini FA-nya diganti oleh 2. 2 sama dengan 3A min 7. Nah, di sini kan di soal yang nomor 16 ini tujuannya mencari nilai A. Nah, ini kita gunakan konsep persamaan linear satu variabel, ya, konsep aljabar, PLSP. 3A-nya pindah ruas ke kiri. Nah, pindah ruas ke kiri jadi berapa? Nah, jadi negatif 3A. Ya. Yang 2 pindah ruas ke kanan, jadi negatif 2. Ingat istilah pindah ruas atau transposisi. Yang positif jadi negatif, begitupun yang negatif jadi positif. Nah, 3A pindah ke kiri jadi min 3A. Yang 2 positif pindah ke kanan jadi min 2. Nah, ini min 2 dikurang 7, disederhanakan jadi berapa? Betul, min 9. Nah, jadi min 3A sama dengan min 9. Jadi nilai A-nya sama dengan min 9
Bagaimana ini? Min 9 dibagi oleh min 3. Berapa min 9 dibagi min 3? 3. Oke, betul. Nah, jadi nilai A-nya sama dengan 3. Ya. Nah, nilai A sama dengan 3. Berarti jawabannya yang mana? B. Oke, betul. Yang B. Nah, itu jawabannya. Ya. Oke, ini caranya. Mencari nilai variabel A atau mencari nilai domainnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup, Pak, cukup. Oke. Coba tolong dimatiin dulu itu yang speakernya. Iqbal, halo Iqbal. Iqbal. Ada Iqbal. Nah, matiin dulu speakernya Iqbal. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Ya. Kita lanjut ke nomor 17. Ini silakan mau dipoto atau di screenshot boleh. Untuk nanti dipelajari kembali. Ya. Oke, berikutnya yang nomor 17. Gradien dari persamaan garis lurus Y tambah 3X min 6 sama dengan 0 adalah berapa? Ya. Nah, ini mencari nilai gradien di soal nomor 17. Nah, di sini caranya kita ingat dulu istilah gradien. Gradien adalah ukuran kemiringan garis. Ya. Nah, jadi gradien ini definisinya adalah ukuran kemiringan garis. Nah, di sini kita akan mencari gradien dari rumus persamaan garis lurus. Nah, di sini bentuk umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Nah, ini Bapak misalkan dulu koefisien X-nya adalah A, koefisien Y-nya adalah B, dan konstantanya C. Ya. Nah, ini dari bentuk umum persamaan garisnya. AX tambah BY tambah C. Dan rumus gradiennya adalah min A per B. Itu min A per B. Jadi koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, tapi koefisien X-nya ada minnya. Nah, ini rumusnya, ya, rumus bawaannya. Nah, di soal Y tambah 3X min 6 sama dengan 0. Ya. Nah, ini koefisien Y-nya berapa? Coba di soal ini koefisien Y-nya berapa? Berapa? Koefisien Y-nya? I. Kalau koefisien X-nya berapa? 3. 3. Oke. Nah, ini kan dibalik ya. Kalau di sini kan X-nya di depan. Y-nya 1. Oke, Y-nya 1. X-nya adalah 3. Nah, di sini. Jadi A-nya sama dengan 3. A itu adalah koefisien X-nya. Ya. B adalah koefisien Y. Nah, ini kalau tidak ada angkanya berarti 1. Ya. Dan C konstantanya adalah min 6. Nah, rumus gradien tadi adalah min A per B. Nah, min A per B. Kita masukkan nilai A dan B-nya. A-nya diganti oleh 3 dan B-nya diganti oleh 1.
Jadi min 3 dibagi 1 berapa? 3. 3. Oke, betul, min 3. Nah, jadi gradiennya adalah min 3. Jadi jawabannya yang mana? A. Oke, betul. Jawabannya yang A. Nah, itu cara mencari gradien, ya, ukuran kemiringan garis. Boleh ditelaah kembali, ya, atau dipahami kembali. Nah, di sini dibentuk persamaan garis lurusnya. Ini kadang suka dibalik posisi Y dan X-nya, ya. Kadang Y-nya di depan atau X-nya yang di depan. Nah, pokoknya di sini diingat aja kalau A itu adalah koefisien X-nya, ya. Dimanapun letaknya begitu. Jadi meskipun X-nya di tengah atau di belakang, A itu adalah koefisien X, ya, angka yang di depan X. Kalau B adalah koefisien Y, yaitu angka yang di depan variabel Y-nya. Nah, di sini kan kalau Y saja berarti itu maknanya koefisiennya 1. Jadi nilai B-nya 1. Jadi ini diingat rumus gradiennya min A per B. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Oke, berikutnya. Nah, yang nomor 18. Nah, ini kita membahas yang berikutnya soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada garis M, ya. Garis M ini memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Ya. Garis M memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Memotong sumbu X di angka 4 dan memotong sumbu Y di angka min 3. Yang ditanyakan persamaan garis M adalah berapa? Nah, di sini ya kita ingat kembali ya rumus persamaan garis lurus dari grafik. Nah, ini rumusnya AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, ini AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, keterangannya A itu adalah angka di sumbu Y atau titik potongnya. Nah, ini angka yang di sumbu Y, titik potong di sumbu Y angka berapa? Min 3. Oke, ini min 3. Ya. Kemudian B-nya adalah angka di sumbu X. Nah, titik potong di sumbu X berapa? 4. 4, oke. Nah, jadi A-nya min 3 dan B-nya 4. Nah, jadi ini dibalik, ya. Nah, jadi angka yang di sumbu Y ini disertakan variabelnya X. Sementara angka yang di sumbu X ini variabelnya adalah Y. Nah, jadi ini kan A-nya min 3 dan B-nya 4. Min 3X tambah 4Y sama dengan, nah kemudian kalikan kedua angka ini. Min 3 kali 4. Ya, nah ini titik potongnya dikalikan. Min 3 kali 4. Berapa min 3 kali 4? 12. Oke, min 12. Ya. Min 3X tambah 4Y sama dengan min 12. Nah, kemudian ini pindah ruas, ya, atau transposisi. Disesuaikan dengan bentuk pilihan jawabannya. Nah, ini bentuk pilihan jawabannya semuanya sama dengan 0. Berarti yang angka paling belakang ini yang konstantanya pindah ruas ke depan, ya, atau pindah ruas ke sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, ini kita ingat tadi pindah ruas min 12, kalau pindah ruas ke kiri jadi 12. Oke, betul. Jadi positif 12. Nah, jadi min 3X tambah 4Y, nah yang min 12-nya pindah ruas ke kiri, jadi positif 12. Nah, kalau min 12-nya pindah ruas ke kiri, berarti yang ruas kanannya sisanya 0. Ya, karena tidak ada angka lagi. Karena yang ruas kanannya sudah pindah ke kiri, jadi yang ruas kanan nggak ada angka lagi. Kalau nggak ada angka berarti 0.
Nah, ini hasilnya min 3X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, kemudian disesuaikan dengan kondisi di pilihan jawaban. Nah, ini Y-nya di depan. Jadi tinggal ditukar aja. 4Y-nya ke depan, min 3X-nya ke tengah. Gitu. Nah, ini 4Y-nya ke depan. Jadi ini nggak rubah tanda ya. 4Y-nya tetap di depan, min 3X-nya pindah ke belakang. Ya, jadi 4Y-nya pindah ke depan. Jadi jawabannya 4Y min 3X tambah 12 sama dengan 0. Berarti yang mana jawabannya? B. Oke, betul. B. Yang B. Nah, itu caranya. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, pokoknya ini tinggal dibalik aja nih cara singkatnya. Angka di sumbu Y, ini min 3 dengan variabel X gitu. Jadi baik min 3 dengan variabel X. Kalau yang 4-nya dengan variabel Y gitu. Nah, ini jadi yang angka min 3 dengan variabel X. Sementara yang titik potong 4-nya itu dengan variabel Y. Ya. Jadi ini min 3X tambah 4Y. Kemudian ini sama dengan min 3-nya dikalikan dengan 4. Ya. Jadi min 12. Begitu. Oke, satu soal lagi ya. Nomor 19. Nah, materi tentang SPLDP. Sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, ini kita singkat, SPLDP itu sistem persamaan linear dua variabel. Nilai X yang memenuhi SPLDP dari 2X tambah 4Y min 1 dan 3X tambah 5Y min 1 adalah berapa? Nah, di sini kita ingat kalau SPLDP caranya menggunakan metode eliminasi. Ya. Nah, ini dengan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan. Jadi dihilangkan salah satu variabelnya. Nah, kita tulis kembali persamaannya. Persamaan pertamanya 2X tambah 4Y sama dengan min 1. Kemudian persamaan keduanya 3X tambah 5Y sama dengan min 1. Nah, yang akan kita hilangkan adalah variabel Y. Karena kan yang ditanyakannya adalah nilai X. Jadi kalau yang dicarinya atau yang ditanyakannya nilai X, maka yang dieliminasi adalah variabel Y. Yang kita hilangkan variabel Y. Caranya adalah dengan dikalikan. Nah, dikali berapa? Dikali dari koefisien Y-nya. Tapi ini nanti dibalik. Ini kan 4-nya di atas, 5-nya di bawah. Ya. Nah, jadi dibalik. Yang kali 5-nya di atas, kali 4-nya di bawah. Begitu. Ya. Jadi ini angka 5 dan 4 berasal dari mana? Dari koefisien Y-nya. Hanya ini posisinya ditukar. Ya. Nah, kemudian ini kali 5. Jadi semua angka yang atas, ini yang persamaan 1, itu dikalikan dengan 5. Oke, 2X dikali 5 berapa? 10X. 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 Oke, kemudian 4Y dikali 5 berapa? 20. 20Y. Kemudian min 1 kali 5? Min 5. Min 5. Nah, ini. 10X tambah 20Y sama dengan min 5. Kemudian persamaan yang kedua, ini yang bawah. Kalikan dengan 4. 3X kali 4. 12. 12X. 5Y kali 4. 20.
20Y. Min 1 kali 4, 4. min 4. Ya. Nah, jadi 12X tambah 20Y sama dengan min 4. Nah, kemudian di sini ada yang sama koefisiennya, ya, ada yang sama angkanya, yaitu variabel Y, 20. Nah, kan kita eliminasi. Eliminasi itu artinya dihilangkan. Dihilangkan artinya nilainya dirubah jadi 0. Nah, supaya jadi 0, nah ini berarti harus dikurangi. Ya. Jadi persamaan 1 kurangi persamaan 2. Supaya Y-nya hilang. Nah, supaya jadi 0. Jadi harus dikurangi. Nah, di sini kan nanti ada yang dikurang, ada yang ditambah. Jadi untuk cara eliminasi ada yang dikurang dan ada yang ditambah. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya lihat tanda koefisiennya. Kalau tandanya sama, itu berarti dikurangi. Ya, supaya jadi 0. Tapi kalau tandanya beda itu maksudnya yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kalau tandanya beda, ini berarti harus ditambah. Nah, kalau ini kan tandanya sama ya, sama-sama positif. 20-nya positif plus, ini juga yang bawahnya plus. Berarti supaya jadi 0 dikurang. Nah, ini pengurangan bersusun ke bawah. 10X dikurangi 12X. Kemudian ditambah 20Y kurangi 20Y. Lalu min 5 dikurangi min 4. 10X kurangi 12X berapa? Min 2X. Oke, betul. Min 2X. 20Y kurang 20Y. Hilang. Hilang. Y. 0. Betul. Kalau min 5 kurangi min 4 berapa? Min 1. Min 1. Sip. Nah, 10X kurang 12X dari min 2X. Tadi 20Y kurang 20Y berarti habis ya, 0. Min 5 dikurangi min 4 jadinya min 1. Nah, jadi X-nya bagaimana ini? Selanjutnya. Pindah. Dipindah, berarti dibagi ya. Min 1 dibagi min 2. Nah, ini kalau dibagi, minnya tetap ikut ya, tidak jadi positif. Nah, ini diingat, ini kondisinya dalam pembagian. Jadi kalau dibagi, tidak jadi plus. Tetap min. Min 1 dibagi min 2. Kalau negatif dibagi negatif, itu kan positif. Ya. 1 dibagi 2, itu tidak bisa. Jadi bentuknya pecahan aja, 1/2. Nah, jadi jawabannya X sama dengan 1/2. Berarti yang mana? A. Yang A. Oke. Nah, di buku itu tandanya negatif ya, sama Bapak direvisi. Jadi yang di buku itu negatifnya dicoret aja. Jadi jawabannya yang A, 1/2. Pak. Yuk, udah habis ya? Itu. Mau nanya. Boleh, silakan. Nah, itu yang min 2 itu misalnya T positif sama nggak jadi negatif kalau dipindahin? Nah, jadi positif, tetap positif. Oh. Nah, jadi ini pindah ruasnya itu karena dibagi gitu. Jadi kalau pindah ruasnya dibagi, negatif tetap jadi negatif, yang positif tetap jadi positif. Karena ini kita hanya merubah dari kali menjadi bagi. Min 2X ini kan artinya min 2 kali X. Ya. Nah, min 2 kali X. Jadi kebalikan kali adalah bagi. Jadi yang dirubahnya adalah operasi hitungnya. Asalnya kali berubah menjadi bagi. Kalau tandanya mah tetap. Nah, kecuali kalau dalam bentuk penjumlahan. Nah, kalau dalam penjumlahan berubah jadi kurang ya, negatif. Negatif itu kan pengurangan, positif itu penjumlahan. Begitu maknanya. Siapa? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Nanti ini filenya Bapak share di disk ya. Jadi untuk info pemantapan selanjutnya kalian boleh lihat di disk. Ini juga sama Bapak di record ya. Jadi yang tidak menyaksikan dari awal atau yang mungkin terkendala sinyalnya, kalian bisa menonton recordnya ya, menonton pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ini untuk antisipasi kalau ada yang terkendala sinyal, tiba-tiba putus-putus suaranya atau nge-lag dan sebagainya ya. Begitupun yang terkendala siswa yang tidak bisa masuk ke Zoom ini. Jadi sama Bapak ini file PDF-nya dilampirkan di disk
dan juga record videonya Bapak lampirkan juga di NIS ya. Oke, anak-anak sekian saja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf ini lebih 7 menit ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.